bahwa menganggap sial itu adalah perbuatan syirik. Syirik. Kita kejatuhan cecak, katanya mau mati. Ya, pergi ke pasar, di tengah jalan ketemu ular lewat, ini hari sial. Ya. Ada lagi nanti kalau hajatan di tanggal Rebu akhir bulan Safar, ini nggak baik ini. Nanti bikin, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah saudaraku semua yang berbahagia, sehat semua. Bulan Hijriah kita berada di bulan apa sekarang? Bulan Safar. Menyebar di kalangan umat Islam dan sangat menyebar di daerah Jawa. Keyakinan Rabu terakhir dari bulan Safar itu yang disebut dengan Rebu Wekasan. Pernah dengar? Ya tadi ini baru dengar kan? Nah, Rebu Wekasan. Dalam sejarahnya tahun 1151 Hijriah, Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, ya, dalam kitab Fathul Malik Al-Majidnya gitu, yang disebut dengan kitab Mujarobat Ad-Dairabi, itu disebutkan bahwa pada hari Rabu terakhir di bulan Safar 320.000 penyakit balak itu turun, Allah turunkan. Maka di situ kita dituntunkan untuk melaksanakan yang namanya sholat dan zikir yang disebut dengan zikir tolak bala. Ini. Dan ini menyebar di media sosial, melalui Facebook, melalui IG, melalui grup-grup di WA. Masih banyak yang meyakini, terutama umat-umat Islam yang belum tersentuh dengan kajian-kajian pembaharuan, sehingga mereka melakukan ritual sholat 12 rakaat, kemudian membaca zikir yang fungsinya untuk tolak bala. Ini. Dan mohon maaf, inilah yang dikhawatirkan oleh Ibrahim, bahwa umat manusia belum dikatakan merdeka kalau belum amina, bertauhid. Maka doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah,
jadikanlah negeri ini negeri yang merdeka. Merdeka di sini aminah, yang aman, bertauhid, yang cirinya wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Generasi-generasi mudanya terbebas dari keyakinan-keyakinan khurafat, keyakinan-keyakinan bid'ah, keyakinan-keyakinan tahayul, syirik. Nah, termasuk keyakinan bahwa hari Rabu bulan Safar, hari Rabu akhir dari bulan Safar, yang meyakini ini adalah hari yang Allah turunkan penyakit yang jumlahnya 320.000 macam penyakit. Mak jangan kaget kalau di Jawa, di Metro juga banyak orang Jawa gitu yang meyakini kamu batuk ya, wah kena Rabu Wekasan ini, seperti itu. Maka dia biasanya berdialog, lah sudah melakukan zikir tolak bala belum? Ya belum. Nah, makanya zikir tolak bala. Maka biasanya dikasih kitab namanya kitab Mujarobat. Ada yang punya di rumah? Ada? Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya. Baik. Bagaimana Rasulullah ternyata keyakinan kepada bulan Safar ini adalah bulan di mana penyakit turun. Ini sudah turun temurun dari zaman jahiliyah. Itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, la adwa wala tiyarah. Kemudian wala hamah wala safar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 5757 dan di dalam kitab Imam Muslim nomor 2220. Apa isinya? La adwa, tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa seizin Allah. Satu. Dua, wala tiarah, dan tidak dibenarkan beranggapan sial. Di hadis lain, atiyaratu syirk, atiyaratu syirk. Ya, Rasul mengatakan 3 kali bahwa menganggap sial itu adalah perbuatan syirik. Syirik. Kita kejatuhan cecak, katanya mau mati. Ya, pergi ke pasar, di tengah jalan ketemu ular lewat, ini hari sial. Ya. Ada lagi nanti kalau hajatan di tanggal Rebu akhir bulan Safar, oh ini nggak baik ini. Nanti bikin. Nah, kalau rumah menghadap selatan nanti timbul balak, ya, karena menghadap Nyi Blorong, misalkan. Nah, anggapan-anggapan sial ini adalah syirik walahamah, dan juga tidak dibenarkan beranggapan nasib malang karena tempat. Misalkan ada seorang yang tinggal di pinggir sawah, anaknya sakit-sakitan terus dia mengatakan, ini karena tempat tinggalmu nggak cocok di sini ini tempat tinggal ini mengandung kesialan ini. Nah, ini nasihat Rasulullah, walahamah, tidak dibenarkan menganggap suatu tempat itu mengandung kesialan. Sejak saya di 15B Barat kok anaknya sakit-sakitan terus ada orang tua ya paranormal katanya. Orang normal tidak dipercaya, paranormal dipercaya.
ini coba kamu pindah ke Rolikur, engkau nanti insya Allah anaknya nggak sakit-sakit. Nah, keyakinan suatu tempat itu ya membawa suatu kesialan, ini adalah yang dilarang oleh Rasulullah dengan kalimat wala hammatun. Ya, tidak dibenarkan menganggap suatu tempat itu adalah mengandung kesialan. Terus wala sofaro, ya, dan juga tidak dibenarkan menganggap bulan Sofar. Yang dimaksud bulan Sofar oleh Rasulullah ini adalah Rebo Wekasan yang disebut orang Jawa. Orang jahiliyah meyakini setiap Rabu akhir di bulan Sofar itu hari naas, hari penuh kesialan. Maka siapa yang meyakini bulan Sofar akhir, bulan Rabunya hari Rabunya itu adalah mengandung kesialan, ini adalah suatu kesyirikan yang nyata. Kesyirikan yang nyata. Kalau di Padang gimana Bapak? Apakah ada kepercayaan Rabu akhir di bulan Sofar ini mengandung kesialan? Enggak ada. Nah, kenapa? Nah, orang Padang banyak orang-orang yang saleh-saleh. Tanah airnya kita sebut tanah air yang baik. Jangan lupa, itu doa dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ya, 1826, ya, beliau ada di Mekah, jadi imam khatib Masjidil Haram. Dan 18 itu Indonesia kayaknya Minang belum melebur ke NKRI ya, belum kan? Maka doanya bukan NKRI, doanya jadikanlah negeri Minang adalah baladan amina. Pasti itu. Maka jangan dilupakan doa datuk-datuk kita dulu. Ibrahim doa 3000 tahun sebelum Rasulullah diutus. Jadikanlah Rabbij'al hadzal balada amina. Mekah ini negeri yang aman, bertauhid. Dikabulkan. Maka mohon maaf, tokoh-tokoh besar itu muncul dari tanah Minang. Muhammad Hatta dari mana? Padang. Agus Salim Padang juga? Bukan dari Jawa ya? Oh, dari Jawa Timur. Subhanallah. Ya gitu. Ya, ada Buya Hamka. Walaupun saudaranya Buya Hamka ada yang murtad ya, jadi pendeta itu. Ya mungkin karena fulus tadi itu. Terus ada Muhammad Nasir ya, pendiri Dewan Dakwah ya. Nah, subhanallah. Jadi jangan dilupakan datuk-datuk kita. Maka kita di sela-sela sholat wajib mendoakan guru-guru datuk-datuk kita. Ayo tak tanya, siapa yang mendoakan guru-gurumu? Ada? Bisa ngitung 2 kali 2, 2 kali 3 itu 9. Ya, 2 kali 3 berapa? Iya, nyetak foto 9 Pak. 2 kali 3 itu karena sekolah. Maka di pesantren itu ada doa, ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku dan guru-guruku, gitu ya. Nah, maka negeri yang bertauhid itu dari doa. Ya, doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kenapa?
tanah Jawa masih banyak yang meyakini tentang Rebo Wekasan ini, karena kitabnya bukan kitab Al-Bukhari Muslim, kitabnya Mujarobat. Itu kalau Mujarobat itu ada ramalan-ramalan, itu masih banyak yang meyakini itu. Ya, ini kita lihat hadis dari Anas bin Malik. Mari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sini la adwa wala tiyarah. Dan disebutkan juga di sini al-fa'lu dan tiyarah adalah berangan kebaikan, sedangkan tiyarah adalah berperasaan akan datangnya keburukan. Maka orang yang menganggap hari ini baik, besok jelek, atau sebaliknya, Rabu bulan Safar ini baik, Rabu hari akhir adalah di bulan Safar adalah jelek, ini adalah at-tiyarah. Ya, at-tiyarah. Maka dalam hadis Anas bin Malik melengkapi penjelasan tentang kesyirikan yang masyhur di bulan Safar adalah di mana manusia meyakini Rabu akhir dari bulan Safar adalah Rabu yang mengandung kesialan. Maka doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak dzurriyyahku hambamu yang senantiasa terhindar dari pengaruh-pengaruh kesyirikan. Pengaruh-pengaruh apa? Kesyirikan. Baik, kita selingi dengan doa. Doa ini kemarin Pak Burhan malam Ahad ngisi di Darussalam Pinglet, dibaca, ada jamaah yang sangat serius doa ini supaya diulang-ulang. Ternyata itu pengajian terakhir hari Senin kemarin, ya, menjelang zuhur beliau meninggal. Jamaah inti Darussalam Pinglet, tempat Mbah Daud. Mari kita baca doanya. Bukan berarti yang sungguh-sungguh itu mau apa? Bukan, ya. Ini. Yuk kita baca. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Hafal? Ulangi. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, ya Tuhan kami, faghfir lana, ampunilah segala dosa kami, wa kaffir anna, dan tutuplah sayyi'atina, segala kesalahan kami, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami, ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Titik. Nah, jangan ikut titik, ya. Ini doa. Kalau kita telah melakukan kesyirikan, kita telah melakukan melakukan dosa, mohonlah ini. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami dan tutuplah. Kalau Allah menutup, mohon maaf, nanti ada hari Yaumut Taghabun namanya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun.
hari di mana manusia akan dikumpulkan. Di situ akan ditampakkan semua amalannya. Nah, di situ ada kejelekan, kesalahan-kesalahan kita yang tidak ditampakkan oleh Allah. Kesyirikan misalkan, melakukan rebo-wekasan, mohon agar ditutup. Ibu-ibu yang dulu SMA enggak jilbaban, mohon ya, dulu roknya di atas pusar itu ya, mohon ya Allah tutuplah segala kesalahan-kesalahan, maka insya Allah Allah akan menutup. Allah akan menutup kesalahan kita di hari akhirat nanti, diantaranya dengan doa ini, dan juga dengan man sataro, siapa yang menutup aib saudaranya, satarallahu yaumal qiyamah, Allah akan menutupnya nanti di hari kiamat. Ini manfaat doa ini. Nah, mungkin kita telah melakukan kesyirikan, bertobat segera. Kenapa? Bencana amal akan sirna, bencana amal soleh, ibadah kita akan hangus binasa. Itu disebabkan karena tahayul, disebabkan karena khurafat, dan disebabkan karena kesyirikan. Ya, jangan lupa itu. Walaqad uhiya ilaika, berkali-kali tak sampaikan ini. Wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh aku telah mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu Muhammad, lain asyrakta, jika kalian menyekutukan Allah, layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin, amalan-amalanmu yang segudang, sholatmu yang kau kerjakan siang dan malam, puasa sunnah dan wajibmu yang kau kerjakan akan hilang, hangus binasa, disebabkan karena perbuatan syirik. Sekarang pertanyaan, negeri kita apakah sudah menjadi negeri yang aminah? Belum. Merdeka katanya, kurikulumnya merdeka, tapi terjadi pergusuran di Pulau 15B Barat. Palembang? Oh gitu ya, saya kok baru tahu ini. Orang-orang Melayu itu kasihan. Nih, jadi negeri aminan itu dicita-citakan oleh Ibrahim, dan Indonesia terus terang tadi saya katakan Minang pasti dari doa Syekh Khatib Al-Minang Kabawi, seorang khatib, seorang imam di Masjidil Haram. Terbukti sekarang pemimpinnya, kepala pemerintahan setempat, walaupun disodori berapa M, tidak menandatangani mengizinkan berdirinya suatu apa yang disebut met-met gitulah, itu, ya kan? Ada di sana? Ada enggak? Yang baru pulang kampung kemarin, ada enggak di sana tanah Minang? Enggak ada kan? Nah, itu berkat doa. Bapak sukses usahanya, jangan dilupakan. Itu salah satu doa dari Al-Khatib Al-Minangkabawi. Sampai putra-putra negara itu banyak lahir dari Bukit Tinggi. Terus terang ini, tanpa doa Al-Khatib Al-Minangkabawi, itu doanya pasti dia melantun, dan beliau melantunkan doanya Nabi Allah Ibrahim ini. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadikanlah negeri ini yang negeri bertauhid,
negeri yang aman, ya, negeri yang sentosa. Anak-anaknya, generasi-generasinya terjauhkan dari toghut. Sekarang generasi mudanya toghutnya apa? Satu, layang-layang. Dari anak-anak muda sampai yang pernah muda, itu di pinggir sawah, di tanah lapang, itu ini layang-layang sampai waktu asar nggak sholat, bahkan ada yang sampai malam hari. Siapa yang paling lama layang-layangnya yang di mana? Di atas, itu yang menang. Hadiahnya mungkin apa? Kerbau mungkin ya. Nah, mohon maaf ini, saya nggak nyindir kalau ada yang main layang-layang ya. Tapi saya kira yang di sini main layang-layangnya kalau asar diturunkan. Atau, nah, layang-layangnya ditunggu ya, bapak tak sholat gitu. Ada seperti itu. Nah, ini pedoai bersekongkol dalam. Nah, mohon maaf. Toghut yang kedua adalah handphone. Handphone banyak melencengkan pemikiran-pemikiran yang negatif. Ngapal Quran nggak bisa, belajar agama sumpek tuh. Tapi kalau main game berapa jam? Wah, ngaku. Ada yang ngaku itu 2 jam itu online. Ini mohon maaf, toghut menjadikan berhala. Baik jamaah yang berbahagia, toghut yang sangat digemari oleh anak-anak muda sekarang adalah, ya, toghut yang sekarang lagi ngetren di anak-anak muda sekarang adalah permainan-permainan olahraga yang melupakan belajar Al-Quran, ibadah kepada Allah. Contohnya apa? Segala bentuk futsal. Jadwal futsal jam 11:30 di lapangan. Gedung. Melampaui waktu sholat zuhur, nanti setelah futsal tidak sholat. Ini sudah membudaya dan mentren. Dan kalau ditanya agamanya apa? Islam. Ini terus terang tantangan kita. Musim layang-layang ini yang ngaji di rumah Quran itu menurun. Ya. Kita amati itu menurun. Kenapa? Main. Kenapa ini terjadi? Kita kurang mewarisi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi salam. Apa yang dilakukan Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim? Nabi Yakub dan Ibrahim senantiasa berpesan untuk generasi mudanya, anak-anaknya, bahkan pernah mengumpulkan anak-anaknya dalam satu tempat, kemudian dia mengatakan, ma ta'buduna mim ba'di. Nak, apa yang akan kamu sembah, nak, setelah bapakmu ini meninggal? Ini pertanyaan yang dilakukan oleh Nabi Yakub, dan juga pendidikan yang disiapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan kamu sembah, nak, setelah bapakmu mati? Kan am kuntum syuhada hadra Yaqubal maut. Ya? Ketika Nabi Yakub sudah di hari tuanya, mendekati kematian, kumpulkan anak-anaknya.
Mereka kompak menjawab, ya Bapak, jangan khawatir, anak-anakmu akan tetap mentauhidkan Allah, Tuhan yang disembah Ibrahim, Tuhan yang disembah Ismail, Tuhan yang disembah Ishak, wahidah, yaitu Tuhan yang esa. Nah, orang-orang sekarang itu banyak yang tidak berpikiran mata buduna mim ba'di, tapi yang dipikir adalah mata kuluna mim ba'di. Hai nak, apa yang akan kamu makan kalau bapakmu itu mati? Sehingga yang terjadi apa? Berlomba-lomba, ya, loba terhadap dunia, loba dengan kehidupan dunia, sehingga apa? Dia terlupakan akan kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya bertauhid. Maka nanti di hari kiamat, orang-orang tua yang tidak mendidik anaknya mengenalkan Allah, mentauhidkan Allah, nanti akan menjadi penghalang di hari kiamat untuk masuk ke dalam surga. Ada Pak Haji udah mau masuk surga, anaknya diadili. Kamu ketika sholat asar kemana? Saya main layang-layang. Bapakmu? Bapak saya juga ikut layang-layang. Itu. Mana bapakmu? Itu misalkan gitu. Ini ada kisah. Orang haji solih, orang tua udah mau masuk surga, ya. Dipanggil kembali karena ketika anaknya itu disidang oleh Allah, ya. Orang tuanya nggak pernah mengajari Al-Quran, orang tuanya tidak pernah mengenalkan sholat, orang tuanya tidak pernah mengenalkan tauhid kepada Allah, sehingga apa? Orang tuanya yang seharusnya masuk surga bersama menemani anaknya masuk ke dalam neraka. Dan problem yang sudah terjadi di mana-mana adalah sholat subuh di masjid itu didominasi oleh orang-orang yang pernah muda. Bener enggak? Bener enggak? Nah, kalau kita sibuk untuk membesarkan masjid terus-menerus, kalau kita sibuk membangun menara terus, mengganti keramik terus, tanpa memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masjid seperti di sini ini, maka 50 tahun ke depan ketika kita sudah meninggal dunia, maka masjid ini akan tinggal bangunannya saja. Percaya enggak? Ini yang ngaji generasi mudanya mana? Itu yang baju kuning, anak kecil itu nanti jadi imamnya. Terus muadzinnya, nah, lainnya misalkan sudah tiada ini, ya, habis doa tadi, ya, husnul khotimah semua, ya, husnul khotimah semuanya. Nah, nanti jadi tinggal yang kecil-kecil itu. Lah ini sudah dibaca ini. Maka inilah yang terjadi dulu di Spanyol. Ya. Islam tinggal namanya sekarang. Jadi cerita. Nah, apa Bu? Dulu kalau hari Jumat, Nak, di sini ini di museum itu, Nak. Ya. Umat Islam itu banyak sekali. Kapan itu, Bu? Dulu. Jadi tinggal nama. Nah,
Dulu kalau malam Sabtu nak, di sini itu dulu pengajian. Yang ngisi Ustadz Fir'ati, Ustadz Abdul Somad. Itu. Pak Burhan nggak disebut karena dia pas nggak ngaji itu. Ya. Nih. Kapan itu? Dulu. Kenapa? Oriented dari takmir masjid adalah yang dikembangkan hardware bukan software. Nih, maka ini senantiasa tak sampaikan di mana-mana. Ketika takmir masjid orientasinya adalah membesarkan, membangun masjid terus gitu, tanpa memperhatikan anak-anak muda, kita itu mengolah anak muda harus sesuai dengan anak muda. Wifi siapkan. Ayo belajar di masjid. Siapkan bed yang bagus. Tidur di masjid. Pasti subuh dibangunin. Kalau dulu guru ngaji saya itu tidur di masjid dulu. Nah sekarang masjid ditulisi. Jangan tidur. Harusnya ditulisi tidurlah di masjid. Tapi malah ditulisi jangan tidur di masjid. Nah, masjid Jogokarian atau masjid di mana dekat Mantingan, Sragen. Nih, ini jadi percontohan. Ini percontohan. Ayo, Rasulullah membangun generasi sahabat-sahabat hebat dari masjid. Kenapa? Rasulullah menggunakan masjid bukan hanya untuk sholat berjamaah, tetapi digunakan untuk mengkaderisasi generasi-generasi setelah Rasulullah. Itu Rasulullah. Dan pengajian kali ini, pengajian malam Sabtu atau pengajian, ada pengajian angkatan muda. Enggak mau Pak. Nah, dicari selahnya gimana supaya mau ngaji. Ini tugas program pokok dari takmir masjid adalah ini. Karena waktunya sudah duhur. Ya, Isya ya. Mohon maaf dan kesalahannya. Mudah-mudahan ada barokah yang sedikit ini. Terima kasih Ustadz Dastur ini, murid saya SMA Muhammadiyah ini, ahli IT ini. Ini menyebarkan ini ke dunia maya, dilihat oleh, wah ini masuk surga duluan nanti. Kita doakan tanpa hisab ini ya. Nah, semoga anaknya ditambah, kemudian didengar nganu nanti ya, didengar malaikat nanti. Ya, anaknya ditambah. Berkah untuk Mas Dastur ini, dengan setiap pengajian di mana-mana beliau menyiarkan kita. Nah ini perlu masjid sini juga menyiapkan itu, laptop, kamera, kemudian plus dengan apa, layar lebarnya, wah gitu, seperti Pak Burhan ngisi di Wonosobo kemarin, keren. Jadi siaran langsung pakai maktub YouTube itu, langsung itu didengar oleh di mana-mana. Sekarang zamannya seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadilah tua-tua keladi, semakin tua semakin ahli ngaji. Ketupat campur santen atau lepat nyun agung ing pangapunten. Thank you very much for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat disampaikan oleh beliau Ustadz Burhan Israi MPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan keilmuan kita sehingga kita terhindar dari perbuatan syirik
yang dapat menghapus amalan pahala kita kalau kita melakukan kesyirikan. Meningkat acara yang selanjutnya yakni penutup adalah kita tutup acara taklim pada malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية